قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqina fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Puji dan syukur yang tiada henti kita panjatkan keharibaan Rabb kita Allah Jalla wa'ala atas segala hidayah, taufik dan inayah, rahmat dan kasih sayangnya Allah, menjadikan kita mampu menunaikan faridah Allah salat maghrib berjamaah, duduk di rumah Allah, mengkaji ayat dan petunjuk dari sunnahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai tiba datangnya salat selanjutnya. Itu merupakan taufik pemeliharaan dari Allah yang sangat khusus di saat di luar sana banyak hamba yang Allah lalaikan, tapi Allah memilih kita di majlis. Semoga Allah memberkahi dan merahmati majlis ini. Kalau kata Imam Sahal At-Tustari rahimahullahu ta'ala, syukru al-ilmi al-amalu bihi. Cara kita mensyukuri ilmu itu dengan mengamalkan ilmu tersebut. Wa syukru al-amali ziyadatul ilmi. Dan cara kita mensyukuri amal kita terhadap ilmu yang sudah kita miliki, yaitu dengan menambah kembali ilmunya. Tambah lahum ilmah. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakan wahai Muhammad, ya Rabbku, tambahkan untukku ilmu yang bermanfaat. Ilmu akidah, ilmu tauhid, yang kita akan berjumpa dengan Rabb kita Allah Rabbul Alamin dengan akidah ini, dengan tauhid yang khalis, yang murni, yang bersih, yang tidak terkotori, terkontaminasi dengan syirik, dengan riya, dengan sum'ahnya, dengan nifaknya, kemunafikan, kefasikan, kefajiran, kebid'ahan. Tauhid yang murni. Dan itu nikmat yang luar biasa jamaah kaum muslimin. Allah berikan anda taufik untuk mempelajari tauhid dan akidah yang dibawa oleh baginda Rasul kita salawatullah wassalamuhu alaihi. Kaum muslimin yang Allah muliakan, kita lanjutkan kajian tentang tauhid dan akidah fi dhawi aqidati al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, berdasarkan akidah al-Imam Asy-Syafi'i. Kembali kami ulangi atas informasi yang disampaikan atau diumumkan, ini karya Imam Syafi'i. Kita belum tahu kalau Imam Syafi'i pernah mengkhususkan kitab dalam pembahasan akidah.
Tapi yang kita maksud, buku yang kita pegang ini mengumpulkan pernyataan Al-Imam Syafi'i dari kitab-kitab beliau berkaitan tentang akidah. Ya, secara tidak langsung karyanya juga, tapi bukan karya yang dikhususkan dalam satu buku. Kaum muslimin yang Allah muliakan, kita lanjutkan pernyataan dari Al-Imam Syafi'i di terakhir pertemuan yang kita kaji tentang fenomena kesyirikan orang-orang menjadikan kubur pemakaman itu sebagai objek kesyirikan. Beliau menyebutkan di kitab Ar-Risalah karya Al-Imam Syafi'i, kelompok seperti itu hakikatnya banyak di dalam dunia, lintas agama, lintas sekte dari Islam. Tapi yang menyatukan mereka dari banyaknya sekte dan agama yang menjadikan kuburan itu sebagai sembahan atau objek peribadatan, kata beliau di akhir paragraf dari kitab Ar-Risalah, al-kufru billah wal ibtida' ma lam ya'dhan bihillah. Walaupun mereka beda-beda, kata beliau, tapi yang menyatukan mereka dua. Yang pertama, kekufuran mereka terhadap Allah. Kemudian usaha mereka melakukan ibtida', kebid'ahan, perkara baru di dalam agama yang sama sekali tidak pernah diperintahkan oleh Allah. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, kita lanjutkan subtema selanjutnya, masih berkaitan tentang hukum seputar kuburan. Bab as-salatu indal quburi wa illam yabnil masjid. Kalau kemarin kita membaca hadis laknatnya baginda Rasul, didoakan oleh Rasul dijauhkan dari kebaikan, dijauhkan dari kasih sayangnya Allah, laknat untuk mereka yang membangun kuburan di masjid atau menjadikan kuburan itu sebagai tempat peribadatan, masjidah. Kali ini kita mengkaji hukum yang lebih spesifik lagi, lebih detail lagi, yaitu berkaitan tentang salat di kuburan. Ini mungkin gambarannya banyak. Ada yang salat menjadikan kubur itu sebagai objek ibadahnya, dan ini hampir dipastikan tidak dilakukan oleh kaum muslimin yang betul-betul berakal dan betul-betul beriman, menjadikan si pemilik kubur sebagai tujuan ibadahnya. Itu udah syirik besar, keluar dari millah, keluar dari agama, lintas madhab, semua para ulama berijma demikian. Atau salatnya ditujukan untuk Allah tapi tempatnya di kuburan, atau menjadikan kuburan itu sebagai arah kiblat sedangkan dia bermaksud salatnya ditujukan kepada Allah. Banyak gambaran yang akan kita sebutkan dan kita detailkan hukumnya, tentunya bernas dari pernyataan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala sebagai nasir as-sunnah, penegaknya tauhid, penegaknya sunnah Rasul, akidah dan tauhid, Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Pengarang kitab ini mulai dengan firman Allah, qala ta'ala wa annal masajida lillah. Nanti ini jadi rujukan kita, Quran surat Al-Jin. Ahli tauhid ketika dia sedih dengan dakwahnya, ketika dia gundah dengan dakwahnya, coba kembali ke surah Al-Jin. Tasliyatun Nabi, hiburan baginda Rasul yang mendakwahkan tauhid. Anda bisa membayangkan pulang baginda Rasul dari Taif
dalam kondisi pinggir jalan kiri kanan itu dikelilingi oleh anak kecil, wanita, orang-orang bodoh, orang-orang gila, melempar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau cuma dibentengi oleh budaknya, maulanya Zaid ibnu Harisah, masih kecil, menutup badan Rasul, luka Rasul. Dakwah tauhid ya seperti itu. Pulang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan dalam riwayat itu salat maghrib di pinggiran memasuki kota Mekah. Beliau salat sendirinya. Beliau berpikir dakwah ini ya sudah selesai. Masuk ke Mekah tidak bisa, di luar Mekah tertolak. Rupanya dalam salatnya ada bangsa jin yang mengikuti salatnya baginda Rasul, mendengar bacaan ayat yang dibacakan oleh baginda Rasul. Rupanya itu yang mereka cari, agama tauhid. Yang disebutkan dalam beberapa riwayat para mufassirin, sudah bertahun-tahun mereka mencari di mana dakwah tauhid itu. Akhirnya mereka menemukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat itu yang diwahyukan Allah kepadanya, yaitu dakwah tauhid. Jamaah kaum muslimin, apapun resiko, apapun ujian, bagaimanapun terjalnya jalan dakwah tauhid itu, ujungnya tetap taufik Allah dan kemenangan. Nanti dibukalah Madinah setelah peristiwa itu. Bagaimana kita melihat di Quran surat Al-Jin, antusiasnya bangsa jin dalam mendakwahkan tauhid. Padahal Nabi dikirim ke kita, Pak. Nabi bangsa tanya, Nabi dari jenis kita. Tapi antusias dakwah tauhid, kalau kita membaca di Quran surat Al-Jin, jauh kita dengan bangsa jin, Pak. Baca dan begah tauhid ke pengihur. Wa annal masajida lillah, itu beragam versinya. Ada yang mengatakan itu ucapan bangsa jin yang diulang kembali, diucapkan, difirmankan oleh Allah sebagai wahyu kepada baginda Rasulullah. Masjid itu rumah Allah, masjid itu milik Allah. Ini paragraf kecil tapi banyak dari kita tidak paham. Yang masjid kamu, Pak, yang masjid baju merah, yang masjid baju biru, masjidnya berwarna, masjidnya untuk golongan tertentu. Ini paragraf dasar saja. Yang pengelola masjid harus paham, orang salat di masjid harus paham. Wa annal masajida lillah, dikasih paham oleh bangsa jin. Ini rumah Allah, jadikan selalu ini rumah Allah. Tidak masuk di sini kepentingan-kepentingan pribadi yang jauh dari nilai-nilai ketuhanan. Wa annal masajida lillah. Ini kita pelajari penafsiran para ulama. Apa yang dimaksud dengan masjid? Barangkali yang terlintas di kepala kita pasti rumah ibadah Muslim. Bangsa jin sebelumnya dia sudah melihat itu. Yahudi di tempat rumah ibadah yang mereka khususkan untuk Allah, justru mereka mensyirikkan Allah. Nasrani, di mana kita dapat Nasrani? Coba pergi ke tempat ibadahnya Nasrani. Rumah Allah bagi mereka, tapi di dalamnya mereka mensyirikkan Allah. Rupanya bangsa jin baru mendapati yang benar-benar menjadikan rumah Allah itu lillah, untuk Allah, itu hanya dakwahnya baginda Rasulullah. Ini hati-hati kaum muslimin, jangan mengotori rumah Allah.
Kalau kemarin kita menyebutkan Rasul melaknat mereka yang menjadikan di rumah Allah itu gambar-gambar yang berpotensi mengarah kaum muslimin kepada kesyirikan. Seperti syiriknya kaum Nabi Nuh yang kita sebutkan dalam riwayat Al-Imam Ibnu Abbas. Hanjitna ada lagi nyala rumah Allah. Rumah Allah dah lillah. Kalau sudah masuk rumah Allah lillah. Di dalam rumah Allah tidak ada sedikit apapun yang mengarah kepada kesyirikan kepada Allah. Ini pemahaman yang mungkin terlintas di kepala kita ketika membaca terjemahan dari ayat ini. Ada juga pandangan lainnya yang mengatakan wal masjid itu apapun lempengan bumi yang sah dijadikan sebagai tempat salat. Baginda Rasul dalam hadis menyebutkan semua bumi ini bisa kita jadikan sebagai masjid kecuali kamar mandi dengan kuburan, Pak. Kecuali kamar mandi dengan kuburan. Ilal hammam wal maqabir, kata Rasul. Kuburan hanya pegat ke tempat ibadah, hanya pegat ke tempat salat, kecuali kata Nabi kamar mandi dan kuburan, Pak. Kadang-kala kita mengatakan jamaah mustahil orang yang mengkhususkan salatnya di kuburan. Dia mengatakan saya cuma sebatas salat saja di sini, Pak. Lain hanani tapulung di mana? Kita tanya masjid nana aja. Golom, golom. Kejit mulai hinur. Kenapa ketika kita salat di kuburan tangisan itu keluar, di masjid tidak? Berarti ada indikator tertentu yang mengarah kepada keyakinan dan keterikatan kita dengan kuburan, dan itu berbahaya. Nah, ini jamaah kaum muslimin. Kalau Imam Hasan Al-Basri menafsirkan masjid itu dengan anggota sujud. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Aku disuruh sujud atas 7 anggota. Dahi, Rasul mengatakan alal jabhati, dahi. Beliau tunjuknya ke hidung. Hidung itu masuk ke dahi. 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 ujung kaki. Kalau penafsiran Hasan Al-Basri, anggota sujud ini jadikan lillah rabbil alamin. Ulainya ke Allah, Pak. Mohon maaf, otak ini untuk Allah Rabbul Alamin. Jangan justru otak ini kita manfaatkan untuk memaksiati Rabb kita, atau bahkan mensyirikkan Rabb kita. Produk otak kita lahir kesyirikan. Kalau Hasan Al-Basri mengatakan jadikan otakmu lillah, tanganmu lillah, kakimu lillah. Itu maksud wa annal masajida lillah. Semuanya lillah. Kalau kita merujuk ke hadis baginda Rasul, itu baru bisa terjadi kepada mereka ahli tauhid, al-muwahhidin, yang betul-betul ahli tauhid. Hadis kursi, ma taqarraba ilayya 'abdi bin nawafil hatta uhibbah. Tidak ada hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara sunnah hingga aku mencintai. Anda dekatkan diri Anda terus dengan Allah. Itu buah dari tauhid, jemaah. Itu pengamalan terhadap tauhid, lahir kedekatan dengan Allah. Risih ketika jauh dari Allah. Makin dekat kita dengan Allah, Allah makin mencintai. Kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi. Maka aku pendengaran yang dia dengar, aku mata yang dia lihat, aku mulut yang dia bicara, aku tangan yabtishu biha yang dia gunakan untuk aktivitasnya,
Aku kaki yang dia berjalan. Itu ahli tauhid. Wa annal masajida lillah. Penafsiran terakhir terhadap masajid, ya ini lumrah dalam bahasa Arab, itlaqul mahal wa yuradu bihi al-fi'l. Tempat disebutkan tapi maksudnya tindakan yang dilakukan di tempat itu. Maksud masjid yaitu salat. Jangan pernah jadikan salatmu kecuali hanya untuk Allah. Nah, ini ragam penafsiran. Kalau kaidah ilmu tafsir mengatakan hamlul lafzi, membawa lafaz Quran itu ke banyak penafsiran dan tidak bertentangan, tidak kontradiktif, maka membawa kepada beragam makna itu lebih utama dibandingkan memilih satu makna. Ya, kita tafsir limang buah tafsir, limang buah je. Dibandingkan kita menafsir cuma dengan satu penafsiran. Jadi tempat salat jadikan untuk Allah, anggota tubuh yang kamu salat jadikan untuk Allah, salatmu itu jadikan untuk Allah. Coba kalau kita jadikan mengamalkan ayat ini, apa mungkin kita memilih tempat salat di kuburan? Itu maksud pengarang bukunya. Kenapa? Semua yang melakukan di tempat tertentu yang dikhususkan, itu pasti ada di hatinya sesuatu terhadap tempat itu. Dan itu mengarah kepada kesyirikan. Bahaya itu. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Ini purno legend. Menantai purno legend. Fala tad'u, doa itu bisa doa ibadah. Semua ibadah kita hakikatnya doa. Kalau kita tanyakan kenapa kamu salat tadi, ya supaya masuk syurga, supaya dijauhkan dari neraka, itu kan doa, Pak. Ibadah kita doa. Atau doa masalah yang kita minta sama Allah, ya Allah berikan aku ini, berikan aku itu. Baik doa ibadah atau doa masalah, jangan pernah kamu minta kecuali kepada Allah, Pak. Ini pun legend, baiklah keholain. Tanya waktu talake dengan Allah ragu-ragu hankan. Tapi bantru tak melake ngan perantara kuburan tertentu atau bahkan kuburan itu kita tujukan, yakin deh gini. Han mungkin Ustaz pasti merumpa kejit. Pak kuburan tengku fulan lo berdoa. Ini bahaya aja. Kita harus belajar tauhid dari jin. Fala tad'u ma'allahi ahada. Baiklah kecuali hanya kepada Allah. Jangan minta kecuali hanya kepada Allah. Hadisnya hadis Jundub ibnu Abdillah qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul. Jamaah tolong didengar, ini nasihat baginda Rasul 5 hari sebelum beliau meninggal. 5 nguro kena meninggal. Nyatanya kabeh kena meninggal, puta tulis, puta nasihati, Pak. Tentunya yang paling penting yang ada di kepala kita, Pak. Kalau yang paling penting itu rumah, harta yang kita tinggalkan, pasti kita mewasiati hartanya bagi mono. Tapi bagi baginda Rasul tidak ada yang lebih penting dibandingkan tauhid. Jangan umat di belakangnya terjerumus kepada kesyirikan. Itu yang paling penting bagi baginda Rasul. Mantang le urang tanya, puta mulai Ustaz, nyo kena berdakwah, puta mulai Ustaz. Nampak mulai lah. Mulai ngan Nabi mulai, ngampu mulai Nabi. Tutup ngan Nabi tutup. Tahu? Tauhid. Apa fikir le banyak putar mulai fikir le baca hadis baca tauhid mulai. Itu yang Nabi mulai. Menjelang wafatnya itu juga yang diajarkan oleh baginda Rasul. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan inni abra ila Allah ayyakuna li minkum khalil.
Aku melepaskan diriku kepada Allah, melepas diri dari kalian untuk menjadikan salah satu dari kalian itu sebagai kekasihku. Nyambe harap menjadi kekasih Rasulullah, Rasul berlepas diri untuk itu. Yang pertama, memang kita tidak layak. Yang kedua, karena baginda Rasul itu yang ada di hatinya cuma Allah, maka Rasul berlepas diri, enggak mau aku. Khalil itu level tertinggi dari cinta. Khullah. Di level cinta bahasa Arab itu sampai 40 sekian level cinta, apa? 40 sekian level cinta. Tanya dengan rumah, aku sayang kamu, aku cinta, aku rindu, orang keput kata wari pun tak kena pak. Payah tahu ulang long, kau sakan telefon lang. Dalam bahasa Arab nama 40 50. Maka nomor 0 bahasa Arab. Ti bulan hampir kau kata untuk cinta. Level tertinggi dari cinta itu khullah. Ini harus dipahami jamaah. Khalil. Muhammad itu Khalilullah, Ibrahim Khalilullah. Zalim kita kalau kita mengatakan Ibrahim Khalilullah, Muhammad Habibullah. Tanya asal Ibrahim Khalilullah, Muhammad Habibullah. Anda merendahkan baginda Rasul. Setidaknya Rasulullah itu Khalilullah dan Ibrahim juga Khalilullah. Yang nepu lebih teh Nabi Ibrahim mana masalah, yang baik nepu kurang dari Nabi Ibrahim. Ini ibarah yang sering terucap pada khalayak umum di masyarakat kita. Muhammad Habibullah, Ibrahim Khalilullah. Padahal baginda Rasul kita mengatakan, fa innallah qad ittakhadhani khalila. Aku berlepas diri menjadikan salah satu dari kalian sebagai kekasihku karena Allah sudah menjadikan aku sebagai kekasih. Berarti ada sifat cinta yang namanya khullah bagi Allah. Yang sering kita dapati dalam Al-Quran, Allah mencintai orang bersabar, Allah mencintai orang berbuat baik, Allah mencintai orang mukmin. Itu sifat cinta, mahabbah. Allah punya itu. Lebih dari itu, Allah punya sifat namanya khullah, cinta yang sangat. Kalau secara nas itu hanya dikhususkan untuk Ibrahim dan baginda Rasulullah. Mai tanya buat sifat 20 ke hana aju. Kenalan sifat 20 hana ruhnya khullah dengan mahabbah. Dan Rasul menetapkan itu. Allah menjadikanku sebagai kekasihnya, Khalilullah. Sifatnya khullah, cinta yang murni, Pak. Yang ke level kita nyawa ya, Pak. Cinta enggak ada unsur apapun. Tanya tak mendakwah mantan tapi ke puntung long le. Pur golong puntung long. Padahal dakwah, Pak. Tak dakwah tauhid lagi. Cinta yang murni itu tidak ada unsur. Yang ada cuma cinta saja kepada Allah. Itu level tertinggi dari cinta. Walau kuntum muttakhidan min ummati khalila. Kalau sekiranya aku boleh mengambil salah satu dari umatku sebagai kekasih, maka aku akan mengambil Abu Bakar As-Siddiq. Kalau boleh, tapi tidak boleh. Dan tidak ada tempat lagi untuk yang lain selain Allah. Kalau boleh, maka itu Abu Bakar As-Siddiq. Ini membuat kita cemburu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Sekiranya diizinkan Rasul mengambil kekasih, maka yang beliau pilih adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ini tamparan keras untuk mereka yang mengingkari Abu Bakar As-Siddiq.
sebagai orang terbaik setelah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari umat Muhammad ini. Kemudian baginda Rasul melanjutkan mengatakan, ala wa inna man kana qablakum. Ala itu peringatan yang disampaikan setelahnya penting. Ketahuilah, kata Rasul, orang sebelum kalian itu menjadikan kubur Nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah. Ini kubur Nabi, Pak. Apalagi kubur selain Nabi. Ala itu bentuk penegasan, peringatan, Pak. Penting ini. Jangan jadikan kuburku sebagai masjid. Hanya kubur Nabi hancur, selain Nabi lebih elok. Apalagi kubur yang memang dalam sejarah barangkali tidak termaktub sebagai kuburan yang sebenarnya. Di arah kubur saja kita diperintahkan dalam agama kita untuk memastikan yang betul kubur bukan. Walaupun itu betul kubur, ada ketentuan hukum yang mengatur, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan selanjutnya akan kita jelaskan lebih detail lagi tentang hukum salat ke kuburan atau di kuburan, menghadap kuburan, atau menjadikan kuburan sebagai objek peribadatan berdasarkan pernyataan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Jazakumullahu khairan katsira, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.